Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Tirida, kelas 12 TKRO 4, nomor absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan tentang elektronik injeksi. Secara umum, konstruksi sistem EFI dapat dibagi menjadi 3 bagian atau sistem utama, yaitu sistem bahan bakar atau full system, yang kedua sistem kontrol elektronik, yang ketiga sistem induksi kemasukan udara air induction system. Jumlah komponen yang terdapat pada sistem EFI bisa berbeda pada setiap jenis sepeda mesin. Semakin lengkap komponen sistem EFI yang digunakan, tentu kerja sistem EFI akan lebih baik sehingga bisa menghasilkan unjuk kerja mesin yang lebih optimal pula. Perawatan bensin EFI dengan komponen-komponen sistem EFI, misalnya sensor, maka pengaturan koreksi yang diperlukan untuk mengatur perbandingan bahan bakar dan udara yang sesuai dengan kondisi kerja mesin akan semakin sempurna. Sistem bahan bakar EFI tidak lagi menggunakan karburator, tapi ada komponen injektor yang menyemprotkan bensin di dalam intake manifold. Jumlah bensin yang disemprotkan diatur secara elektronika oleh ECU yang dibantu oleh beberapa sensor. Meski demikian, masih ada komponen katup gas sebagai pengatur RPM mesin dan ISC atau idle speed control. Sebagai pengatur idle RPM secara otomatis, hal-hal yang mengganggu sistem injeksi adalah kerusakan sensor injeksi, penyumbatan injektor, lemahnya full pump dan relief valve, tegangan baterai yang kurang. Oleh karena itu, Anda bisa melakukan perawatan berikut ini untuk mencegah hal di atas yang terjadi. Rawat aki motor Anda. Sistem injeksi elektronik menggunakan energi listrik sebagai komponen utama. Baterai yang bertugas menyuplai listrik ini. Jika tegangan baterai menurun, maka perhitungan pada ECU akan tidak akurat. Hasilnya bensin jadi tidak teratur volumenya. Perawatan aki motor juga tidak terlalu sulit. Anda hanya perlu membiasakan agar aki tidak mengalami kelebihan beban ataupun kelebihan
charge atau overcharging. Anda bisa melakukan hal berikut ini. Biasakan memanaskan motor untuk mengisi daya baterai di pagi hari. Gunakan Kickstarter untuk menghidupkan motor pertama kali di hari itu. Jangan pasang aksesoris terlebih pada motor yang menuntut daya listrik besar. Pastikan Anda memasang cover samping motor yang menjaga soket elektrik pada dari air dan debu. Kuras tangki bensin secara berkala. Air bisa masuk ke dalam tangki, khususnya saat Anda berkendara pada kondisi hujan lebat atau setelah motor dicuci. Air tersebut bisa masuk melalui ventilasi udara pada tutup tangki, sehingga dalam beberapa waktu akan ada sedikit air di dalam tangki. Air di dalam tangki ini jika masuk ke dalam saluran injeksi berpotensi merusak, karena pada dasarnya air dan minyak itu tidak bisa tercampur. Komponen pertama yang berpotensi bermasalah adalah fuel pump. Gejala fuel pump yang mulai bermasalah itu mesin agak susah di start ketika berhenti lama. Gejala ini hampir sama seperti mesin hilang kompresi, tapi pada kasus ini tidak ada gejala terkait hilang tenaga atau asap putih dari knalpot. Mesin akan sulit hidup karena tekanan bahan bakar drop. Sebelum bensin disalurkan ke saluran injeksi, bensin akan melewati relief valve. Katup ini bertugas menjaga tekanan bahan bakar tetap stabil, dan apabila katupnya lemah, tekanan bahan bakar berangsur drop. Padahal pada sistem EFI memerlukan tekanan bahan bakar untuk bisa menginjeksikan bensin. Dengan melakukan pengurasan tangki maksimal tiap 10.000 km, Anda menghilangkan potensi air yang menggenang di dalam tangki. Jaga kebersihan filter udara. Selain menyumbat, filter udara yang kotor juga berpotensi mengalirkan udara tercampur debu. Debu yang terbawa aliran udara ini bisa menyumbat ISC di dalam katup gas dan lubang injektor, sehingga akan mengganggu kinerja mesin. Untuk langkah pembersihannya sama seperti tadi yang saya terangkan. Gunakan bensin beroktane tinggi. Bensin juga kadang menjadi faktor rusaknya sistem injeksi bahan bakar. Jangan gunakan bensin beroktane rendah atau bahkan campuran. Tapi beruntung karena saat ini di SPBU Pertamina sudah tidak ditemui bensin berjenis premium. Anda
bisa menggunakan bensin oktane 90 atau sekelas Pertalite yang memang dibuat untuk mesin-mesin injeksi. Nilai oktane pada bensin dapat mempengaruhi bensin mesin. Sementara itu, pada sistem injeksi, perbandingan sudah didesain secara pas dengan oktan minimal 90. Kesimpulan, sistem bahan bakar dalam suatu mesin merupakan suatu sistem yang dominan dalam menentukan unjuk kerja mesin. Suatu rangkaian mesin motor akan memberikan daya yang optimal bila seluruh sistem yang bekerja pada motor tersebut berfungsi dengan baik. Begitu pula kerja pada sistem bahan bakar. Kelancaran kerja pada sistem ini akan berpengaruh besar pada efisiensi dan daya kerja motor. Salah satu cara agar sistem bahan bakar bekerja dengan optimal yaitu dengan perawatan sistem bahan bakar. Sistem EFI harus dapat mensuplai sejumlah bahan bakar yang disemprotkan agar dapat bercampur dengan udara dalam perbandingan campuran yang tepat sesuai kondisi putaran dan beban mesin. Kondisi suhu kerja mesin dan suhu atmosfer saat itu, sistem harus dapat mensuplai jumlah bahan bakar yang bervariasi agar perubahan kondisi operasi kerja mesin tersebut dapat dicapai dengan unjuk kerja mesin yang tetap optimal. Demikian artikel lengkap dan jelas mengenai cara perawatan sistem bahan bakar sepeda motor. Secara umum, konstruksi sistem EFI dibagi menjadi 3 bagian sistem, yaitu sistem bahan bakar full system, sistem kontrol elektronik control system, sistem induksi pemasukan udara, air induksi sistem. Jumlah komponen-komponen yang terdapat pada sistem EFI bisa berbeda pada setiap jenis sepeda mesin. Semakin lengkap komponen sistem EFI yang digunakan, tentu kerja sistem EFI akan lebih baik sehingga bisa menghasilkan unjuk kerja mesin yang lebih optimal pula. Dengan semakin lengkapnya komponen-komponen sistem EFI, misalnya sensor-sensor, maka pengaturan koreksi yang diperlukan untuk mengatur perbandingan bahan bakar dan udara yang sesuai dengan kondisi kerja mesin akan semakin sempurna. Cara perawatan sistem EFI. Ketika menghidupkan mesin, perhatikan bila mana indikator tulisan atau gambar
check engine pada panel instrumen tergantung merek mobil tetap menyala setelah mesin hidup selama beberapa detik. Segeralah hubungi mekanik Anda ketika sedang berkendara, dan bila mana indikator cek engine menyala, segeralah hubungi mekanik Anda. Bersihkan agar gantilah saringan udara secara berkala atau tepat pada waktunya. Gantilah saringan bensin full filter secara berkala, sebaiknya setiap 15.000 km atau lebih, sering mengingat kondisi BBM di Indonesia yang memiliki kandungan sulfur teramat tinggi. Bersihkan throttle body dan idle regulator stepper motor secara berkala. Bersihkanlah konektor sensor-sensor, konektor pengapian, dan konektor ECU secara berkala. Ganti busi secara berkala dan periksa kerenggangan celah busi setiap 5.000 km atau lebih sering. Gunakan busi tipe R, yaitu yang menggunakan resistor. Hindari ECU electronic control unit dari air. Usahakan aki dan sistem pengisian kelistrikan, alternator, dan voltage regulatornya selalu dalam kondisi prima. Jangan sekalipun berpikir untuk memodifikasi voltage regulator dengan sistem cutout. Anda akan merusak ECU maupun modul pengapian register igniter CDI. Jangan berusaha menghidupkan mesin ketika soket injektor dalam posisi terlepas. Jangan sekalipun berusaha menghapuskan injektor dengan arus aki langsung 12 volt. Karena injektor beroperasi dengan tegangan 9 volt. Bersihkanlah injektor dan sistem bahan bakar secara berkala dengan sistem pembersih yang aman. Misalnya interject service. Jangan sekalipun menggunakan sistem pembersih injektor ultrasound jika hendak memasang alarm. Yakinlah alarm itu dibuat oleh pabrikan besar dan memiliki reputasi internasional, misalkan merek Chilford, Alpine, Kinbot, Avital, dan lain-lain. Lakukan pemasangan alarm hanya di authorized dealer. Alarm buatan pabrikan yang tidak memiliki reputasi internasional dapat menimbulkan RFI atau MRI yang akan mengganggu fungsi ECU. Jika hendak mengganti kabel busi dengan tipe high performance racing, yakinlah bahwa kabel terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan RFI atau MRI yang dapat mengganggu fungsi ECU. Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan servis sistem. Pastikan untuk membuang tekanan bahan bakar sementara mesin dalam keadaan mati. Sebelum melepaskan full feed hose selang penyaluran bahan bakar,
buanglah tekanan dari sistem dengan melepaskan quick connector fitting peralatan penyambungan dengan cepat pada full pump pompa bahan bakar. Jangan tutup throttle valve dengan mendadak dari posisi terbuka penuh ke tertutup penuh setelah throttle kabel gas tangan telah dilepaskan. Hal ini dapat mengakibatkan putaran stasioner yang tidak tepat. Programmed full injection PGM FE sistem dilengkapi dengan self diagnostic sistem pendiagnosan sendiri yang telah diuraikan jika malfunction indikator lampu indikator kegagalan pemakaian berkedip-kedip. Ikuti self diagnostic prosedur pendiagnosaan sendiri untuk memperbaiki persoalan. Sebuah sistem PGM FE F1 yang tidak bekerja dengan baik seringkali disebabkan oleh hubungan yang buruk atau konektornya yang berkarat. Periksalah hubungan-hubungan ini sebelum melanjutkan. Jadwal perawatan berkala sistem EFE. Jadwal perawatan berkala sistem bahan bakar tipe injeksi atau EFE sepeda motor yang dibahas berikut ini adalah berdasarkan kondisi umum. Artinya sepeda motor dioperasikan dalam keadaan biasa atau normal. Pemeriksaan dan peralatan berkala sebaiknya rentang operasinya diperpendek sampai 50% jika sepeda mesin dioperasikan pada kondisi yang jalan berdebu dan pemakaian berat diforsir. Masalah pada mesin EFE paling sering terjadi. Salah satu kemudahan dari sistem EFE adalah terkontrol secara elektronik. Ini akan menyatu dengan ECU mobil dan kemudian dapat dimunculkan di lampu check engine menyala jika terjadi masalah. Dengan sistem elektronik, maka kerjanya pun didukung dengan sejumlah sensor dan aktuator, sehingga alat perawatan dan kontrolnya pun berupa peralatan digital seperti avometer, scanner OBD2, tes lamp, bahkan diperlukan osiloskop dari sejumlah masalah yang harus ditangani. Mesin tidak bertenaga. Masalah pertama dari mesin EFE adalah mesin tidak kurang bertenaga. Masalah ini sangat umum sekali terjadi pada sistem injeksi. Mesin tidak bertenaga sebenarnya dapat berasal dari berbagai sumber dan bukan hanya dari kontrol elektronik EFE saja. Masalah seperti celah busi yang tidak tepat, koil pengapian rusak, tahanan kabel busi yang sudah tidak sesuai, bahan bakar
tersumbat kompresi lemah, overhead engine, bahkan kopling selip dan rem mobil yang macet pun dapat menjadi penyebabnya. Sementara itu, masalah kurang tenaga pun dapat mungkin terjadi pada sistem EFI. Hal-hal seperti kesalahan kerja sensor-sensor pada EFI, VVT rusak, ECM error, injektor tersumbat, dan bahan bakar dan bahan katup EGR dapat menyebabkan tenaga mesin EFI berkurang. Menyebabkan tenaga mesin EFI berkurang drastis. Mesin tidak mampu berputar langsam. Kasus ini seringkali terjadi. Masalah gangguan saat idling dapat disebabkan oleh EGR valve, tetapi dapat juga dari yang lain seperti sensor TPS bermasalah, ECT atau MAP lemah, gangguan pada VVT, dan bahkan overhead engine dan lemahnya kompresi piston akibat ring piston rusak. Mesin mobil kincat atau nyendat-nyendat, masalah yang sering terjadi pada mesin EFI. Kedua adalah mesin mobil kincat atau nyendat-nyendat. Kapan ini dapat terjadi? Terjadi biasanya pada saat pedal gas dilepas ketika mobil berjalan di semua posisi kecepatan gigi transmisi. Kondisi ini seolah mesin hendak mati dan tentu Anda khawatir. Masalah ini memang bukan umum. Terjadi pada mesin injeksi. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan masalah ini muncul. Penyebab yang diakibatkan oleh sensor seperti sensor GPS, ECT, MAP lemah, VVT rusak, gagal fungsi ECM, injektor kotor atau rusak, tekanan bahan bakar tidak cukup, dan katup EGR tidak mampu bekerja optimal. Masalah mesin tersendat juga dapat diakibatkan oleh masalah di luar sistem elektronik EFI. Terdapat kemungkinan adalah masalah busi kotor dan celah busi tidak sesuai, kompresi lemah, dan overhead mesin. Untuk mengatasi masalah ini, cobalah untuk melakukan pengecekan sederhana hingga tune-up mandiri. Jika ini tidak cukup dan Anda bukan penghobi atau bahkan profesional, maka lebih baik dibawa ke bengkel saja dengan tenaga ahli, perlengkapan perawatan yang cukup memadai. Mesin EFI boros. Masalah ketiga yang sering dihadapi oleh mesin EFI adalah masalah boros bahan bakar. Meski EFI dikontrol secara elektronik, tapi bukan secara tidak ada masalah dengan pengaturan bahan bakar. Jika dalam kondisi normal, mesin EFI sangat irit dibandingkan karburator. Tetapi jika sistem EFI bermasalah, mesin EFI bisa benar-benar akan lebih boros. Lalu penyebab mesin EFI boros bahan bakar. Jika dari sistem EFI, maka penyebab boros bahan bakar dapat berasal dari sensor TPS,
kerusakan pada injektor, ECT atau maupun MAP bermasalah, sistem VVT rusak, kerusakan ECM dan katup EGR tidak normal. Untuk penyebab yang bukan berasal dari sistem EFI juga bisa kemungkinan terjadi, diantaranya adalah kompresi lemah akibat ring piston, sistem pengapian yang tidak normal setelah saat pengapian, dan coupling slip juga dapat mengakibatkan ini semua dapat terjadi. Mesin tidak dapat hidup. Masalah yang sering terjadi berikut adalah mesin mobil tidak bisa hidup, tetapi bukan masalah baterai mobil rusak atau motor starter mobil bermasalah. Baterai baik dan motor starter bekerja dengan normal, tetapi mesin tetap saja tidak bisa hidup. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.